Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia farmasi kualitatif. Perkenalkan, nama saya Hendiko Saputra, NIM 2048 2010 77, kelas 4B Farmasi. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Zat fisik: zatnya padat, berwarna putih, tidak berasa, pahit, tidak berbau, tidak higroskopis. Kelarutannya umumnya tidak larut dalam air dingin, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkil hidroksida, tidak larut dalam etel, CaCl3. Sifat kimia: amfoter adalah dalam kimia, amfoter merujuk pada zat yang dapat bereaksi dengan asam atau basa. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki dua gugus asam dan basa sekaligus, atau karena zat tersebut memang mempunyai kemampuan seperti itu. Zat amfoter pada umumnya adalah asam amino, protein, dan air. Asam lemah yang memiliki pH sekitar 4,8 sampai 8,6. Selanjutnya adalah antihistamin. Pengertian antihistamin: antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi alergi, misalnya pada rinitis alergi atau urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan suatu zat kimia yang akan menimbulkan munculnya reaksi alergi. Saat seseorang yang alergi terpapar zat pemicu alergi, dengan begitu gejala akibat reaksi alergi bisa mereda. Antihistamin memblokir histamin 1, menciutkan bronki, saluran cerna, kantung kemih terhadap ujung saraf. Antikoligernik, antiesmetis, daya menekan SSP, anti serotonin, dan anestesi lokal. Memblokir H2, berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu amino alkil eter, etilendiamin, piperazin, propilamin, penotiazin. Golongan histamin bersifat basa, tidak larut dalam air, dalam bentuk basa, larut dalam kloroform, dan pelarut organik. Rasanya pahit, larut dalam HCl, menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Selanjutnya barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan atau anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutirik asid atau GABA. GABA adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal di otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Mekanisme kerja barbiturat: bekerja pada sistem GABA, yaitu memperkuat fungsi hambatan neuron GABA. Pengikatan benzodiazepin memacu afinitas reseptor GABA untuk neurotransmitter yang bersangkutan, sehingga saluran klorida yang berikatan lebih sering terbuka, sehingga ion klorida akan lebih banyak yang mengalir masuk ke dalam sel. Meningkatnya jumlah ion klorida menyebabkan hiperpolarisasi sel bersangkutan, dan sebagai akibatnya kemampuan sel untuk merangsang akan berkurang atau menghambat letupan neuron. Sifat-sifat umum barbital: suka larut dalam air kecuali garamnya, bereaksi asam lemah, ada dalam dua bentuk, enol, larut dalam air, keto, tidak larut dalam air. Bentuk keto dalam pelarut yaitu CaCl3, eter, etil asetat. Garam Na dalam larutan mudah terhidrolisasi
kristalisasi menjadi barbital yang mengendap atau CO2. Dapat menyublim membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasi. Reaksi barbitural. Reaksi pari, pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO. Penobarbital menjadi ungu terang, barbital ungu, penitoin natrium biru. Reaksi Zwicker, pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan Cu. Barbital biru, penitoin natrium biru ungu. Reaksi kristalisasi, reaksi pengendapan kristal, umumnya reaksi kristal. Itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.